wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semua dalam keadaan sehat? Ya, terima kasih atas kehadiran kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kembali kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran pada hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa pada Ananda Andriansa, ya. Bapak minta kesediaannya untuk memimpin doa. Silakan. Kita dimulai. Salam kita. Dulu ya. Nanti kalau berdasarkan jumlah kita sudah cukup 13 orang. Namun ada satu yang tidak hadir tadi ya, Yanti ya. Ada informasi tentang Suci? Mungkin ada yang di rumah atau ada yang mendapatkan kabar kenapa dia tidak bisa hadir? Kenapa? Oh, nggak sekolah lagi. Sudah dipastikan tidak sekolah lagi ya? Ya. Jadi kalian karena masih tahap pembelajaran di marketing, jadi jangan sampai kalian putus sekolah ya, karena sekolah merupakan tempat kita untuk belajar banyak ilmu dan membentuk karakter kita supaya diterima di industri dunia kerja. Jadi kadang-kadang sekalian yang belum pakai masker, tolong maskernya dipakai. Karena apa? Karena pandemi ini belum putus-putus juga. Kita harus terus menjaga protokol kesehatan agar apa? Agar kita terhindar dari virus corona karena penyebarannya sangat cepat. Dan jangan sampai kita menjadi membawa wabah bagi keluarga kita sendiri. Ingat selalu pesan ibu, memakai masker, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke? Oke. Sebelum mulai pelajaran, ada yang ingin berbicara kepada kalian tentang pentingnya belajar, ya. Kita lihat dulu siapakah orang itu. Saya tidak pernah tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Dari video itu ada 2 poin yang didapat sebagai kunci sukses. Yang pertama adalah bekerja, yang kedua adalah disiplin. Bekerja seperti apa? Kata Eyang Habibie, bekerja keras. Jadi kalian untuk menggapai kesuksesan, mulailah dari sekarang untuk bekerja keras. Ya, baik itu baca buku, mencari informasi di luar, punya HP semua. Ya, mulai mencari informasi tentang internet, cari program-program beasiswa yang mendukung kemampuan kalian. Nah, yang kedua adalah tentang disiplin. Disiplin itu banyak. Dari kalian datang ke sekolah, disiplin dalam berpakaian, disiplin terhadap waktu, bertanggung jawab. Nah, itu semua kunci sukses beliau. Jadi tidak ada kesuksesan yang tanpa kerja keras dan disiplin. Itu jelas dari beliau. Oke, teman-teman sekalian. Itu sekilas tentang motivasi supaya kita lebih giat belajar. Dan sekarang kita review ke 1 minggu yang lewat. Minggu kemarin kita belajar tentang IP address, yaitu sebuah aturan dalam memberikan alamat. Jadi
kalau kita ingin berkomunikasi terhadap satu jaringan, kita harus punya alamat dulu. Karena alamat itu merupakan identitas suatu jaringan dan identitas dari mana jaringan itu berasal. Ya. Terus yang kedua ada teknik subnetting. Teknik subnetting itu sendiri adalah sebuah teknik untuk jaringan tadi, sehingga kita dapat mengoptimalkan sebuah jaringan itu. Dan terakhir adalah tekniknya. Tekniknya ada dua, yaitu FLSM, yaitu Fixed Length Subnet Mask. Dan yang kedua ada VLSM. Sampai di sini. Ya, kita masuki ke materi kita pada hari ini. Namun sebelum itu, nanti kalian ada lembar LKPD. Di lembar LKPD itu ada lembar penilaian yang Bapak nilai. Yang pertama yaitu sikap kalian. Kedua, mandiri. Yang ketiga yaitu bagaimana kalian berkolaborasi bersama teman kalian. Tapi di sini kan? Nah, yang kedua yaitu keterampilan. Bagaimana kalian memilih dan mengambil sumber-sumber belajar itu yang sesuai dengan masalah yang ada. Dan yang terakhir adalah pengetahuan. Nanti ada tes sumatif dalam modul yang akan Bapak berikan. Silakan kalian isi di sana. Nah, itu tadi salah satu kegiatan untuk membagikan sebuah video. Dan kaitannya tentang materi hari ini karena kita akan membagikan apa yang ada di dalam komputer ini untuk kita gunakan secara bersama. Seperti ini. Ini ada kegiatan sharing resource namanya. Jadi kegiatan yang dalam video tadi itu namanya sebuah kegiatan sharing resource, sumber daya berbagi pakai dalam jaringan komputer. Ya. Adapun tujuan kita mempelajari sharing resource ini, yang pertama kalian yang pertama kali dapat menjelaskan apa itu kegiatan sharing dan sumber daya berbagi pakai. Prinsip untuk sharing resource yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau kelompok agar sebuah sumber daya dalam komputer itu dapat kita gunakan secara bersama. Itu tadi sekilas materi kita tentang hari ini. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar KPD, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Namun Bapak bagikan dulu kelompoknya, tolong dengan kami baik. Untuk kelompok pertama Andriansa. Kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Ya. Dari video dan slide tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Apa sudah jelas dari video dan dari slide materi yang telah Bapak tanyakan tadi? Apakah sudah jelas semua? Ada? Kalau ada silakan ditanya. Belum Bapak bagikan ke KPD? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan bagikan, silakan ketua kelompoknya mengambil lembar kerja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini
Tanam kelompok 3. Ya, silakan disajikan guys. Nah, kalau cara presentasi yang baik itu dibuka dengan salam, perkenalkan dari kelompok mana, sebutkan nama-nama kelompoknya siapa saja, ya. Walaupun agak nervous tidak apa-apa. Oke, belajar berbicara di depan orang banyak ya. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang tadi ya. Teman semuanya. Yo. Jadi untuk masalah yang muncul relatif sama ya kalau Bapak lihat tadi. Karena yang komputer yang melakukan share folder itu meminta password dan ada kegagalan di salah satu kelompok Nurul, ada kegagalan dari perangkat jaringan. Nah, jadi dari proyek yang kalian kerjakan ini tadi terdapat, kalau Bapak lihat ada 3 masalah. Yang pertama ada perangkat jaringannya, kegagalan instalasi. Yang kedua itu karena salah satu dari komputer belum membuka Windows Security-nya. Nah, itu penyakitnya kalau kita sharing folder. Dan yang ketiga adalah karena kesalahan dari langkah-langkah sharing folder. Seharusnya ditentukan dulu itu mau dibagikan folder sama siapa. Ya, tadi kan ada 4 pilihan. Di sana ada untuk administrator dan ada untuk everyone. Nah, seharusnya kita pilih yang everyone. Setelah everyone itu baru kita klik add. Sudah klik add baru kita tekan tombol share. Ya. Tapi tidak apa-apa karena kegagalan ini nanti kita perbaiki di kedepannya. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk penutup kita pada pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan terkait masalah sharing folder dan proyek yang kalian kerjakan pada hari ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ingatkan kembali untuk materi berikutnya, yaitu materi tentang desain jaringan LAN. Jadi bagaimana kita membuat sebuah jaringan LAN, kita tentukan perangkat apa saja yang kita pakai, itu kita pelajari pada pertemuan kedua nanti. Baik, kalau pertama tadi kita buka dengan doa, maka sebelum pulang kita akhiri dengan doa supaya apa yang kita perjalanan pulang diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa pada penutup pada hari ini, Bapak minta kesediaan dari Nanang ada? Ada ya? Ya, Nanang silakan pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.